Ini lagi rame ya di sosial media, yaitu Rektor UGM ya, mantan Rektor UGM Sofyan Effendi minta maaf dan cabut pernyataannya terkait ijazah Jokowi ya. Kemarin beliau live bersama Rizmon Syanipar dan membongkar semua kebohongan Jokowi. Nah, pada hari ini mantan Rektor UGM Pak Sofyan Effendi, beliau mencabut pernyataannya itu dan membuat surat pernyataan. Sehingga netizen maupun masyarakat ya bertanya-tanya, ada apa ini? Kok bisa ya Profesor mantan Rektor UGM ini mencabut pernyataannya tentang kebohongan ijazah Jokowi yang kemarin disiarkan langsung oleh Rizmon Syanipar di channel Bali G Academy. Nah, menurut netizen ya di sosial media, sepertinya ya mantan Profesor UGM ini mendapat intimidasi atau ancaman sehingga beliau pun ya harus mencabut pernyataannya. Sempat beredar ya, Jokowi Lovers akan melaporkan mantan Profesor Sofyan Effendi ini ke Baris Krim Polri terkait pernyataannya itu. Jadi sepertinya ini ya, dugaan netizen di sosial media, Termul ya, para Termul ini akan melaporkan mantan Rektor UGM yaitu Bapak Sofyan ke Baris Krim Polri terkait pernyataannya itu. Sehingga Profesor Sofyan Effendi akhirnya ya membuat surat pernyataannya supaya tidak dikriminalisasi. Jadi kita lihat ya, sepertinya Jokowi sudah mulai panik, akut dan ketar-ketir atas statement dari Profesor Sofyan Effendi. Jadi ini semakin memperjelas bahwa dugaan ijazah palsu Jokowi semakin terang benderang ya. Akibat Profesor Sofyan Effendi membongkar semuanya tentang kebohongan Jokowi. Dan pada akhirnya pun ya, Termul-termul ini panik juga dan patut diduga melakukan intimidasi kepada Profesor Sofyan Effendi. Baik ya, coba kita baca ya beberapa komentar netizen ya di sosial media. Ada komentar dari Yani, pernyataan sudah keluar di zaman digital sekarang ini, meskipun dicabut akan tetap ada dan akan menambah kecurigaan terhadap aparat yang melakukan pembukaman. Jadi walaupun Profesor Sofyan Effendi mencabut pernyataannya, tetapi sekarang ya era digital sudah beredar video di mana-mana. Bahkan ya sekelas Tribun News juga sudah memviralkan video Profesor Sofyan Effendi. Jadi walaupun sudah dicabut ya masyarakat sudah tahu semuanya ya tentang pernyataan dari Sofyan Effendi. Ada komentar dari Penjolola. Kalau dicabut pernyataannya berarti ada intimidasi, kalau benar maju terus demi kebaikan. Ada komentar dari Bukan Termul, patut diduga Profesor Sofyan Effendi diancam, diteror, dan diintimidasi oleh anak buah Luhut dan orangnya Jokowi. Ada komentar dari Siti Romlah, pasti geng Solo sedang perang, senyap melawan bukti video yang terlanjur viral. Terus mainkan sampai mereka tidak dapat mengelak lagi dengan tipu muslihat. Pemukatan kejam ini demi kekuasaan segala cara dihalalkan. Jadi banyak netizen ya di sosial media menduga Profesor Sofyan Effendi ini diduga mendapat ancaman ya dari Termul, sehingga beliau pun membuat surat pernyataan untuk mencabut apa yang beliau sampaikan kemarin di channel Bali G Academy. Jadi banyak netizen juga menduga sepertinya Jokowi sudah mulai ketar-ketir ya. Yang membongkar ini bukan kaleng-kaleng, adalah seorang mantan rektor ya. Jadi mantan rektor ini tahu semua tentang kebohongan Jokowi. Jadi ini semakin membuat Jokowi semakin terpojok dan tidak bisa berkelit dan mengelak lagi ya. Dan kalau seandainya Pak Sofyan Effendi ini menjadi saksi di persidangan, habislah Jokowi. Nah, sampai akhirnya ya Ketua Dewan Pers, jika betul Jokowi tidak tamat sarjana, institusi polisi dan pimpinan UGM akan terseret. Jadi Ketua Dewan Pers ini ya ikut buka suara mengatakan kalau seandainya Jokowi benar tidak tamat sarjana ya alias DO seperti yang disampaikan oleh Profesor Sofyan Effendi, maka seperti institusi kepolisian dan pimpinan UGM atau rektor UGM ini akan terseret semua dan bakal masuk penjara ya. Jadi semua ini akan ikut terseret dan masuk penjara ya, seperti Pratikno juga yang menjadi otak ya menurut pengakuan dari Profesor Sofyan Effendi. Dan ini benar-benar cukup mengerikan, demi satu orang mau menutupi semua kebohongan-kebohongan yang sudah diciptakan oleh Jokowi. Banyak hal menangkis secara langsung serangan-serangan yang bertubi-tubi datang. Dulu waktu jadi presiden ya saya kira kalau tidak ada PDIP kan banyak partai politik yang pasang badan. Misalnya kawan-kawan PKB, kawan-kawan yang ada di PAN, kawan-kawan yang ada di Golkar. Ya. Lalu pasang badan misalnya ketika Jokowi itu dibully dan dikritik oleh publik secara umum. Bahkan ketika Jokowi misalnya berhadapan-hadapan dengan PDIP karena efek
pecah kongsi di akhir kekuasaannya. Begitu banyak partai politik yang pasang badan dan memberikan pembelaan politik per hari ini, terutama setelah Jokowi tak lagi jadi presiden. Satu-satunya yang cukup setia memberikan pembelaan kepada Jokowi adalah sejumlah relawan, dan relawan itu orangnya itu saja. Dan sangat kelihatan sekali tampilan ke publiknya agak sedikit kewalahan menghadapi para jubir yang selama ini cukup aktif memberikan serangan ke Jokowi. Maka tidak mengherankan kalau Jokowi pada akhirnya juga harus secara langsung menghadapi serangan-serangan itu. Maka tidak mengherankan kalau kita iris satu persatu. Jokowi kan memberikan tanggapan misalnya terkait dengan pemakzulan. Jokowi juga memberikan tanggapan terkait dengan ijazah. Jokowi juga memberikan tanggapan terkait dengan SMK dan seterusnya. Itu artinya apa? Per hari ini juga Jokowi memang kehilangan begitu banyak para pendukungnya. Termasuk partai-partai yang bergabung di koalisi yang dulu dikatakan atau bisa dikatakan cukup dekat dengan Pak Jokowi. Saya menduga ya. Beberapa waktu yang lalu misalnya Pak Luhut mengatakan ada kesan gitu ya bahwa Jokowi itu dilupakan jasa-jasa politiknya. Saya menduga jangan-jangan mengarah ke hal ini. Begitu banyak dulu orang-orang partai politik misalnya yang merasa dibantu oleh Jokowi, didarkan oleh Jokowi, elit-elitnya jadi pejabat, jadi menteri dan seterusnya. Dulu begitu nyaman dan begitu mesra. Tapi setelah Jokowi tak lagi jadi presiden, kemudian Jokowi begitu banyak mendapatkan serangan-serangan politik dari berbagai penjuru mata angin. Orang-orang yang dulu sempat memberikan dukungan politiknya bersama dengan Jokowi tak lagi memberikan pembelaan apapun. Inilah yang kemudian terjadi pada realitas hari ini. Tapi satu hal yang ingin saya katakan bahwa dalam sistem presidensialisme multipartai itu tak ada namanya yang disebut dengan koalisi permanen. Karena koalisi itu didasarkan atas kepentingan, terutama kepentingan terhadap kekuasaan. Setelah kekuasaan berakhir, kepentingan itu berakhir pula. Dan ini yang terjadi bagi partai-partai yang dulu bersama dengan Jokowi. Setelah Jokowi berakhir, partai-partai itu mencari tuan. Dan itulah realita yang terjadi saat ini menurut perspektif Anda ya. Baik, terima kasih.